DPI episode malam ini, Manchester United berharap pada Magis Ole. Rentetan hasil sensasional akan datang. Pelatih mediocre untuk kapal besar seperti Chelsea, yakin bisa melewati ombak? Liverpool cuman tim sepele yang akan dibantai Arsenal. Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team semuanya. Happy New Year. Walaupun ini udah nggak New Year banget sih ya. Udah tanggal berapa ini ya? Cuma kan ini perdana nih Evelyn bisa menyapa JM Team semuanya di tahun yang baru di 2026. Dan pastinya Evelyn Nathan tidak sendirian karena kita sudah kembali lagi ke formasi Geng Rabu kita. Apa tagline-nya Rabu? Rame bukan kaleng-kaleng. Ingat masih. Resolusi 2026 ya, para punditku menghafal tagline itu ya. Sempat lupa, betul. Sempat lupa ya, nggak apa-apa. Tapi para pundit tidak akan pernah terlupakan oleh JM Team. Apalagi yang paling ujung nih, sebelah kanan. Sebelah kiri ya. Kirinya Evelyn, tapi kanannya kalian ya JM Team. Ini ada dia yang, wah udah pede banget ya pakainya jersey Arsenal. Yang satu ini dengar-dengar katanya kemarin pas Senin dipuji-puji banget. Banyak yang setuju. Wah ini anomali sih ya. Karena kalau yang satu ini dipuji kayak kita heran gitu. Kenapa ya? Tapi itulah dia Aldi Bawazir. Perlahan tapi pasti orang mulai menyadari bahwa bener ya. Gitu. Ya itu apa? Ya gini, maksudnya gini, kalau lagi timnya menangan, enak aja gitu ngomong. Enteng ya, Blin. Bebas. Dulu Liverpool juga begitu. Itulah emang. Pokoknya semua terbungkam dengan data dan kemenangan. Terpesona. Gue cuma mau bilang ini baju cocok dikasih patch gold gini cocok nih kayaknya di sini. Orang baik. Jujur apa gimana dia? Jujur dia baik. Dia baik. Dia paham gitu. Patch gold nih bagus. Dia baik. Udah makin akur aja ya para pundit kita di tahun yang baru ini ya. Yang tengah ini dia pundit muda kita yang juga bisa dibilang seorang pemuja Arne Slot yang ini ada komanya nih soalnya. Jangan sekarang. Yang sayang dong ya. Yang mana ini juga tidak aman sebenarnya melihat Maresca dan Amorim sudah lengser. Ikutan. Ada potensi nyusul. Emang deg-degan nih awal tahun rawan akan pemecatan, tapi ya let's see untuk Liverpool ya. Nextnya lawannya berat soalnya. Iya, tenang. Yang deg-degan bukan cuma Anda kok. Betul. Ada beberapa yang lain juga deg-degan. Baik, ini dia. Rizal Pahlevi. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Kok Aldi? Lanjut. Oke, dan pastinya yang satu ini, aduh, bisa hadir di sini aja kita udah happy ini. Soalnya pekerjaannya agak berat ya. Pundit yang satu ini tuh rajin sekali menganalisa dan melihat keputusan-keputusan pemerintah. Ya udah berat banget. Iya, kita melihat keputusan. Iya, gitu. Keputusan apa? Terus enggak, habis itu geleng dikit, habis putusan itu ya, liatin bukan lagi. putus asa kan? Iya. Oh, bukan ya. Gini-gini nyari. Berat. My G. Menghela nafas. Aduh, iya betul. Emang kelihatan sih Gitu makin aja nggak lanjutin ya. makin hari makin resah ya. Oke nih, inilah dia versi ini. Aduh. Asik. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi di tahun baru ini dong. Luar bioskop. Oke. Kita akan langsung mulai dari Timur Tengah, tapi Timur Tengah. Kita mulai dari Timur Tengah. Evelyn mau minum dulu. Minum dulu kayaknya dia. Santai dulu. Terlalu excited. Awal tahun. Terakhir siaran udah lama loh kita ya. Iya, jangan deh. Sebulan ada ya. Sabar, Mei masih lama. Kenapa? Mei masih lama. Mei masih. Musim masih panjang. Musim masih panjang. Udah ceria. Tapi udah ada yang hampir pasti juara. Mau disebut. Seenggak-enggaknya kalau poinnya udah agak jarak tuh agak tenang gitu ya tadi ya. Boleh. Kalau udah agak dekat tuh tegang banget. Tapi ya itulah, Evelyn juga senang banget untuk menyapa JM Team semuanya. Dan kita mulai langsung buka yang pertama biar nggak banyak yang komen, ih intronya kelamaan. Iya nggak lama. Langsung kita masuk ya dari Timur Tengah. Bukan mau bahas Liga Arab atau liga-liga yang lainnya, bukan nih ya. Kita akan membahas yang kali ini adalah Derby Madrid di Super Cup Spanyol. Jauh. Kenapa?
Mainnya jauh ya di Jauh kali ini ya. Dan memang satu nama yang mentereng juga ini, tapi kita nggak akan bahas dia terlalu banyak, walaupun ya boleh kita apresiasi ini ya, Gonzalo Garcia yang hat-trick luar biasa. Ini menjadi pemain kelima di Real Madrid ya, yang mencetak hat-trick bagus sekali dan ini keren ya. Banyak yang memprediksi apakah ini akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Alright, tapi kita akan bahas yang lebih menarik lagi, yaitu Mbappe yang cedera. Apakah ini akan membuat Real Madrid akan kepleset? Siapa? Mau ini duluan? Oke. Kayaknya Rizal. Gimana Zal? Oh iya. Rizal dulu siapa? Oh iya udah, Di, silakan. Oke. Yang paling muda lah. Mbappe ya Susutannya. pasti pemain paling krusial ya. Bahkan bisa kita bilang 50% lebih gol dari Madrid musim ini ya kontribusinya dari Mbappe gitu. Dan dia cedera di periode kayak begini tentu bukan situasi yang ideal, tapi Garcia kemarin memberi jawaban yang bagus banget menurut gue. Perfect hat-trick, semua bola di kotak penalti selalu ada dia ibaratnya, bola disamber. Jadi itu menurut gue striker banget, walaupun nanti pasti ada yang bilang paling golnya bola nemu itu ibaratnya, tapi ya itu striker yang lu harapin, striker kayak begitu gitu. Jadi gue harap ini pemain yang bisa menopang lini depan Madrid, tapi ini pemainnya masih muda, tentunya harapan kita tentunya tertuju juga ke Vinicius dan juga Rodrigo. Dia harus bisa konsisten, dan gue lihat setelah kekalahan dari City sih secara overall permainan Madrid udah berkembang ya dibanding dengan penampilan mereka sebelum lawan City yang kalah itu. Jadi sebulan terakhir udah oke, nggak ada Mbappe, mereka masih fine-fine aja, dan gue rasa ini bakal jadi game yang bulan yang manis lah untuk seorang Gonzalo Garcia, produk asli mereka ini. Oke, jadi masih tetap sangat optimis gitu ya. Gimana? Siapa dulu nih? Mau Aldi atau dari Ya gue dulu ya, nanti kan Oke. biasa Aldi mulai dengan tikungan-tikungan Siap. akhir ya. Jadi kalau buat gue emang Mbappe nggak dibawa nih ke Super Cup ya. Cuman ada kemungkinan kalau Real Madrid nyampe final, dia akan berangkat itu ngegas nyusul, karena memang dia tetap harus membuktikan bahwa dirinya adalah the main man. Oke, Garcia memang dia punya faktor yang mungkin menurut gue lebih lengkap dari Mbappe dalam beberapa hal ya. Kalau goal scoring emang kita nggak usah ragu sama Mbappe, tapi the way kehadiran Garcia itu bikin seluruh the whole team works better, itu iya, karena dia adalah tipe striker yang berbeda dari Mbappe. Dan ada beberapa match di mana kebutuhan seorang striker number 9 yang bisa nahan bola, yang bisa pressing lebih berat, yang bisa lebih kerjasama lah dalam artian yang berbeda ya dengan Mbappe ya. Yang individual qualities-nya kita tahu pasti Mbappe jauh di atas dia, tapi mungkin untuk kelancaran kerja bersama tim, ada beberapa pertandingan pemain seperti Garcia yang lebih berperan, dan kita tahu bahwa dia adalah Real Madrid true and true, pemain La Fabrica yang dari umur 10 tahun udah bergabung bersama Real Madrid ya. Dia mencetak 150 gol di berbagai kategori usia umur. Jadi kehadiran dia di tim ini pasti akan ada banyak goodwill dari para supporter Madrid, yang juga melihat kemarin Endrick dilepas ke Lyon, dan juga Vinicius nih masa depannya masih jauh dari pasti. Bisa jadi ini udah counting the day sih kalau ngelihat bagaimana interaction dia sama Xabi Alonso. Fans Madrid juga sama Vini kayaknya mulai nggak ramah gitu. Jadi bisa jadi mungkin kalau ke depannya Garcia ini perannya akan lebih besar sih. Garcia sih gacor banget, tapi ini pertanyaan buat Aldi, apakah sudah cukup gacor untuk menutup kehilangan Mbappe? Iya, Garcia bukan Mbappe. Satu dulu, bahwa nggak akan ada yang bisa menggantikan Mbappe di Madrid. Perannya, golnya, keterlibatannya, itu sulit untuk digantikan. Banyak yang mengatakan bahwa ini musim yang sangat penting bagi Mbappe dan juga Arda Güler dan juga Bellingham, 3 pemain yang sangat amat kontributif dalam lini serang dari Madrid. Cuman sekarang sedang dalam hingar-bingar semua memuji Garcia. Semua memuji. Bahkan 2 koran terbesar dari Madrid pun memuji dia gitu. Nah, apakah di umur 21 tahun yang buat gua di sepak bola modern seperti ini udah bukan lagi muda, Jal. Kecuali 17, 18 gitu. Pertanyaannya adalah seberapa sabar dia untuk bisa saat Vini siap, saat Mbappe siap, pasti itu 2 nama yang akan jadi pilihan utama gitu. Seberapa sabar dia untuk tetap menjadi pilihan ketiga atau mungkin keempat. Karena di umur 21 tahun, at least dia harusnya bermain 25 game per musim. Karena ini ya sebutin pemain 21 tahun sekarang udah bukan lagi pemain bench warmer, bukan pemain yang lagi berkembang, tapi udah pemain yang harusnya menjadi pemain reguler. Sebutin ya pemain 21 sekarang udah gacor-gacor gitu. Dan mungkin juga akan menjadi bagian dari Spanyol nanti di World Cup gitu. Artinya musim panas ini kalaupun ini berlanjut, performa apik dari Gonzalo, ya gue yakin banyak tim yang akan meminangnya gitu. Seberapa sabar dia terhadap hal tersebut juga. Dan tadi juga soal Vini, Firzi bahas bahwa
masa depannya belum pasti. Ngapain gitu. dia pergi dari Madrid tapi kan Satu kalau banyak itu, kedua tim meminang. siapa yang mau minang dia? Ya iya. Chelsea itu dia. misalnya yang santer Chelsea. sekarang Chelsea. Ngapain lu katanya. ninggalin Madrid untuk Chelsea? Siapa tahu Chelsea musim Nggak depan dilatih. bakal lah. Tawaran Itu project menarik anak mungkin. iya anak asli Madrid itu nggak Iya, bakal makanya. kemana-mana. Nggak akan kemana-mana Iya. dia. Sekarang gini contoh, enggak gue bilang misalnya, misalnya dia ke Chelsea. Sekarang pemain dengan gaji terbesar di Chelsea siapa? Lupa gede-gede. Siapa? Enzo apa Caicedo? No. Sebenarnya nggak main. Raheem Sterling. Yang Masih aktif ya? main, 100 ya? Reece James. 320. Reece James. Tahunannya itu 8 juta. Iya. Oke. Gajinya Vini plus bonus 18 sampai 20 juta. Lo bisa compare 8 juta sampai 18 20 Jauh ya. juta. Sejauh itu, maukah Vini meninggalkan Madrid yang fansnya kadang-kadang juga inline sama dia, sayang sama dia gitu kalau dia lagi nggak berulah. Meninggalkan klub, ya kan? Orang Brazil nggak begitu banyak yang nggak nyaman di London. Udaranya, makanannya, gaya hidupnya beda sama Spanyol. Kalau Spanyol ya lebih hangat. Tapi David Luiz lama, Thiago Kan gue bilang Silva nggak semua. lama. Kan gue bilang nggak semua. Mayoritas lah ya. Kecuali gue bilang Mostly. semua. Lu bantah. Kan gue bilang Tahu nggak dia yang semua. pernah di London. Iya. 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 Boleh. Itu sedikit secara culture berbeda Iya, iya. gitu. Dan pemain Brazil pun mengakui itu gitu. Itu yang buat gue bilang kayaknya nggak banyak juga klub-klub yang pada akhirnya mampu minang. Paling apa sih PSG, City, mau bilang Arsenal. Ya, jangan. Ngerusak nanti ngerusak. Gue langsung tahan Jangan gitu. dulu. Tahan Gua dulu, langsung tahan. gitu. Ya, walaupun ya possible, cuman gua harap Vini dan juga Madrid menemukan apa ya jodohnya lah. Gua rasa Vini stay di Madrid udah yang terbaik. Gua rasa itu juga sekaligus kalau sampai Vini kemana gitu misalkan di musim depan itu menunjukkan mereka arahnya dukungannya ya ke pelatih mereka juga ke Xabi Alonso karena beberapa kali kan Vinicius menimbulkan ketidaknyamanan di ruang ganti lah terutama antara hubungan dia individual interpersonal dia dengan Xabi Alonso. Jadi apapun keputusan Madrid untuk Vinicius ke depan itu menurut gua akan menentukan dukungan ke pelatih juga dan juga untuk Gonzalo Garcia. Gua rasa dia udah paling ideal untuk dipertahankan di musim-musim yang akan datang. Kalau nggak main-main, Iya. Gua rasa dia udah cukup di ya. loan loh ke beberapa tim. Jangan sampai datengin pemain yang menghalangi pathway pemain di sekitar-sekitarnya gitu. Itu Garcia Madrid. menurut gua cukup. Itu Madrid. Garcia Enggak, kayak Sekarang Jose udah ada cukup menurut Garcia, gua. bukan berarti juga dia nggak ngincer striker lain. Madrid loh. Mungkin yang tua, Madrid punya reputasi datengin Jose lu kan juga umurnya udah Itu berumur kan banget dadakan. untuk Kalau bisa sekarang kan ngasih. stadion udah jadi. Utang udah mungkin udah nggak ada gitu sama kayak Barcelona juga. Iya. Duit udah siap sekarang. Bukan nggak mungkin Madrid di summer going to the market. Bukan nggak mungkin juga. Kalau gue sih mikirnya karena Mbappe ini gue yakin prime, lagi usia-usia prime, nggak perlu dia dipikirin penggantinya siapa. Jadi rotasi untuk Mbappe itu seminimal mungkin aja gitu. Karena posisi striker pasti milik dia untuk number 9 dan untuk Gonzalo Garcia ideal untuk pemain umuran dia. Mungkin let's say ngasih sesuatu Madrid kan mainnya di kompetisi banyak. Menurut gue Garcia udah paling ideal Iya, gitu untuk karena ngelakuin di musim-musim kalau yang akan gue baca-baca emang isunya sekarang tuh Real Madrid ada di Vini ya, terutama relationship dia dengan Alonso. si Xabi yang nggak jalan dan katanya emang Vini nggak akan perpanjang kontrak selama Xabi ada di klub dan ini kan artinya you pit the team against the coach. Iya. Biasanya kalau kayak gitu emang dukungan mengarah kepada Pelatih. pelatih, tapi kan ini Real Madrid kita nggak tahu, kita nggak tahu Perez apa yang ada di kepalanya dan apakah dia kan biasa tergantung penasehatnya ya, apa yang akan dibisikkan kepadanya. Cuman kalau untuk sekarang ini emang kayaknya momentum lagi shift sedikit ke arah Xabi nih karena nggak tahu tapi kita mungkin setelah nanti Super Cup ini akan beda lagi bisa pembicaraan aja. kita bisa aja karena ini semuanya yang mengalir result based business. Kalau sekarang kita lihat kemarin nih pertandingan Jadi menurut lawan lu cabut Betis, sini? kalau tergantung hasilnya. Kalau lihat pertandingan lawan Betis, biasanya kan Santiago Bernabeu tuh berbicara ya. Si Vini dapat sambutan yang sangat tidak ramah dari para fans Iya, Real Madrid yang hadir di sana ketika dia diganti keluar. Dia kurang work rate dan lain-lain itu jadi perhatian. pertahanan. Nah, sekarang tinggal apakah hasil-hasil ke depannya Xabi dia bisa survive apa enggak kalau misalnya nggak dapat trofi. Menurut gua aja ini Mas, sama Rizal. Cabut nggak Vini? Duitin sih kalau menurut gue. Diduitin. Kalau ya, lihat dari media-media Madrid cenderungnya ke sana. Gua Oke, kita to the point aja. Sebelum kita lihat masa depan yang agak jauh gitu ya dari Vini ataupun dari Garcia, Gonzalo Garcia gitu ya. Kita lihat yang di depan mata aja dah. Atletico Madrid tuh. Atletico Madrid sudah menanti Menang di depan Madrid, mata. menang Madrid. Madrid juara ini. Gitu. Iya, tapi Yakin? terakhir Madrid kalah 5-2 sama Atletico. Iya. 5-2. Iya, karena mereka tuh nggak punya experience itu main di Derby Madrid ya, Kak. Ketika kemarin mereka ketemu itu sebenarnya Madrid lagi dalam rentetan bagus. Jadi lu going 7 to pertandingan Atletico? penuh.
nggak segampang itu Ya udah, buat kalau gua mah Madrid. gampang, Madrid Nggak menang. segampang itu buat Madrid. Gua Gue bilang nggak segampang. Iya nggak segampang itu. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Atletico bisa aja menang. Jadi yang menang Atletico lo. Oh, Oke. oh. Gua rasa nggak 90 menit ini game. Karena Iya. selain yang 5-2 Whatever kemarin. it is. penalti Udah aja langsung. Bisa aja. Kalau Lu ini jagoin lanjut siapa langsung gitu? Lanjut langsung Karena penalti. sebelum-sebelumnya kan juga di Champions League musim lalu ketemu, Iya. di La Liga juga ketemu Alot. Jadi gue rasa ada potensi ke sana, tapi gue lebih condong Kan adu ke penalti Madrid. kan terakhir mereka ketemu. Iya. Gue 90 penalti. menit Madrid. Kenapa? Saat ada Gonzalo Garcia nomor 9, back itu juga gak akan nyaman. Ada pemain yang bisa di Iya. kotak penalti itu paling enggak Atletico gak kasih nyaman itu lini belakangnya. Waktu lawan Madrid seringnya nyamping. Jadi lini belakangnya Atletico tetap kejaga. Dan emang serangan baliknya Madrid waktu itu juga kurang. Iya. Ya kan? Melek. Kurang. Oke, kalau tadi kan dari Aldi udah tebak Madrid, Iya. Real Madrid. Real. Kalau dari Virzi kan tadi Cenderung tepatnya Atletico. Atletico. Kalau Rizal apa? Madrid di babak ekstra bis penalti di penalti. Oke, jadi Madrid ya. Oke, Aduh, kita penalti, lihat penalti. sama-sama Penalti prediksi line up-nya dan apa komentar dari ketiga pundit di sini. Madrid sih ideal ya. Iya. Asal nggak error kayak Rudiger kan berapa kali di musim ini setelah kembali dari cedera kan banyak Iya. ngelakuin error. Contoh lawan City. Gue rasa ini tapi tetap line up yang ideal. Lu butuh pemain berpengalaman dan sebenarnya di game lawan Betis kemarin mereka di babak kedua tuh kayak ngebiarin Betis back in the game gitu. Ada peluang-peluang yang bisa sebenarnya lebih dimanfaatkan. Ada Mister Gawang yang juga membantu mereka. Jadi gue rasa Madrid harus tampil di A-game-nya mereka, harus tampil sempurna untuk bisa menyingkirin Atletico. Karena Atletico di game terakhir, benchmark apa yang dia lakuin buat nyakitin Madrid, crossing spam sebanyak-banyak dan itu terbukti bikin Madrid kewalahan. Tapi gue rasa kalau Madrid bisa ngatasin itu, mereka bisa Gol keluar. sundulan ya. Ini Iya, akan menjadi bulan. trofi pertama Xabi Alonso bagi Madrid. Dan sekaligus ujian karena Alonso di big games setelah melatih Madrid itu kan banyak crumbling istilahnya ya, banyak goyang Lawan lawan Barcelona? Liverpool. Barcelona doang yang menang. Selain Iya, itu di berarti big kan match boleh dong, berarti nggak memutus. selalu. Tapi lawan Liverpool, abis itu lawan Atletico, itu kan lawan PSG di Club World Cup itu Arsenal? sempat jadi Iya. red flag. Belum ada ini. Itu sempat red flag Soon di ya, game soon. besar. Terus, Ditunggu aja kalau Ditunggu nggak aja, sengaja. boleh. Jadi pembuktian juga buat Alonso sebenarnya di game lawan Atletico di semifinal begini nih. Oke, kalau soal prediksi line up, Virzi bilang apa? Enggak, kayaknya mungkin lebih ke 4-3-3 lagi ya kalau kata media Madrid dengan Gonzalo jadi tumpuan benar dengan didukung oleh Rodrigo dan Vini. Dan ini tergantung dari bagaimana mereka akan adapt menghadapi itu tadi. Bagaimana cara menghentikan crossingnya ATM dan bagaimana mereka bermain lebih intens karena pada pertandingan yang mereka kalah 2-5 itu intensity mereka jauh banget dari Madrid. Dan Simeone nggak bego ya. Simeone ini akan jadi derby Madrid ke 49-nya buat dia. Sementara bagi si Alonso ini cuma yang kedua. Jadi memang di sini experience speaks, tapi seberapa jauh experience itu bisa membawa mereka kita lihat nanti sih. Tapi sebenarnya masih cenderung ke ATM kalau gua. Dikit Oke. doang. Ya memang bola itu bulat Iya. ya. Kita nggak pernah tahu yang pernah Yang menang. bener sering. Evelyn, bola itu bulat. Kita ukur lagi ya di Kita sini ya. ukur lagi. Oke, kita bahas dulu ke Premier League kali ini ya. Karena udah dulu kita cukupkan yang jauh-jauh. Sekarang kita agak mendekat sedikit ke Inggris. Kita lihat Premier League. Gol dari Szoboszlai keren loh. Itu bisa dibilang juga sedikit angin segar. Tapi memang situasi sekarang juga berbeda lah ya. Jauh. Melihat lusa nih bakal bertemu sama Arsenal. Sebentar, gue mau nanya dikit sebelum pertanyaan. Bagusan golnya Szoboszlai apa Reed? Wah, Bagusan mana? Reed lah. Reed ya, Reed karena lah. bolanya jalan. Bola ya nggak? hidup itu, bola Iya, hidup. bola Dan hidup. Reed itu nggak pernah golin selama Nggak pernah- 3 tahun. nggak pernah main musim 3 ini. tahun. Genap kok ke 4 tahun ini. genap, iya. Iya loh. Shoot begitu gol ya. Jar. Ajaib itu. Pirlo ya? Pirlo ya? Iya, walaupun Boleh. cuma nanya itu doang. Semoga Oke. kita sepakat Reed lebih Iya. bagus golnya. Gakpo, Listen, Richarlison. udah buka baju, Udah buka udah. baju, udah kartu kuning. Nggak cukup ternyata. Dibekam kayaknya dia. Oke, itu kan pertanyaan buat Rizal. Sekarang Evelyn ada pertanyaan untuk Aldi. Oh siap. Pro atau kontra sama Gyökeres? Nah, Ya, jelas nanti yang pro lain lah. silakan. Jelas pro lah, karena gini. Mungkin jumlah golnya nggak sebanyak yang diharapkan. Paling tidak, kalau lu lihat permainannya Gyökeres, paling Iya. dia bisa menarik back lawan. Satu, dengan adanya Gyökeres, permainan jadi jalan. Itu yang orang nggak lihat. Itu yang orang fokus kepada cuma golnya doang. Yes, idealnya emang gol. Tapi kemarin, Mike Gonzalez, anaknya Eloko, bilang bahwa lu nggak bisa nilai striker itu yang bapaknya seorang striker. Iya, iya. Itu dari golnya doang. Tapi gimana dia melibatkan permainan, membuat permainan jadi hidup gitu, itu juga harus dinilai gitu. Jadi buat gua, Gyökeres nggak cuma memang bikin gol atau assist, tapi kalau lu perhatikan, dia mundur sedikit ke belakang, passing ke kanan, ke kiri, jemput bola, bahkan menjadi clearance di belakang, membantu menghalau bola. Ya emang Arsenal punya kayak Havertz juga yang work rate tinggi. Cuman lu punya striker yang melakukan itu, membuat bek lawan juga
sedikit repot, paling enggak memarking dia. Buat gue ini luar biasa gitu. Jadi buat gue gol cuma tinggal menunggu waktu aja. Bukan tidak mungkin menghadapi Liverpool nanti dia yang bikin gol gitu. Walaupun dia kalau big games agak hilang ya Gyökeres. Tapi kalau Bang Aldi enggak hilang kalau lihat replay kan gitu. Artinya ada gini, sih begininya ada. kan banyak yang ada kayak komentar. rambut. Banyak juga yang komen kan, katanya kalau cuma ngandelin work rate doang ya Merino aja, kenapa yang Gua mahal-mahal mau bilang kalau Gyökeres, tadi coba. yang atribut Bang Aldi sebut tuh bisa Merino tawarkan, Nah. bisa Gabriel Jesus tawarkan karena dia udah fit, dan gue bilang itu segala sesuatu yang dibutuhin dari Gyökeres kan gol. Jadi lu kontra ya? Gue kontra. Lu Musim nggak suka lalu striker sama Gyökeres? gue bukan nggak sukaan Itu enggak, nih, kontra tapi maksudnya tidak cocok dengan striker yang untuk sudah saat bikin ini gol. gue bilang dia udah waktunya Oke. tersingkir dengan hadirnya Jesus. Gue rasa dia udah cukup, udah fit, dia ngasih impact yang bagus juga di babak kedua di game sebelumnya. Jadi gue selalu bilang periode ini bisa jadi periode kebangkitan Jesus nih, Desember sampai Januari ini nih. Jadi Biasanya gue rasa April. Gabriel Jesus mainnya bagus sejak dia kembali dari cedera. Dia bisa nawarin sesuatu yang lu bilang tadi, link up, jemput bola, geser kanan kiri, itu bisa Jesus tawarkan gitu. Physical attribute? Mungkin Gyökeres lebih unggul, tapi ketika physical attribute doang, ketika lawan Van Dijk dan Konate, gue ngeliat dia dibully. Ketika lawan Everton, lawan Tarkowski, dia dibully juga, walaupun dia golin dari penalti. Tapi ketika lu main lawan big player di Premier League, dia banyak hilang ya menurut gue Gyökeres. Jadi gue Itu lebih kontra sih. strong statement banget, bilang kalau ini sudah saatnya untuk Gyökeres tersingkirkan. Apalagi bursa transfer udah dekat nih. Kalau dari Mungkin Virsi dijual. gimana? Jangan dijual dulu. Gini. Dijual. Gua Belum balik modal. coba Mungkin ngelihatnya dijual. dari kacamata kacamata. Asik. Emang Iya, kacamata kacamata. semua. Lu pakai kacamata dong kalian. Jadi Masih bagus kalau dia. kata Declan Rice, we are not gonna be in this position without Gyökeres. Nah, itu udah menurut gua udah jawaban. penilaiannya dari Jawaban. teman Dia yang main sendiri. sama dia. Lu bukan punya- temennya. 2 lawan 1. main bareng. Kita Dia dua. bilang nih, Kita beban punya nggak mungkin kacamata terhadap Gyökeres seperti ini sebenarnya. Iya. Ada pandangan klasik ya bahwa seorang striker itu dinilai dari golnya. Itu gua agree, setuju bahwa gol-gol yang diciptakan seorang striker, kita ngomong lah dari Batistuta, Ronaldo, Shearer dan lain-lain. Kan orang akan ingat gol-golnya Golnya. dia ya, bukan bagaimana dia bantu tim sekitarnya. Cuman pandangan beda satu lain dari sisi yang lain kita ngelihat adalah bagaimana dia membantu tim seperti yang tadi Aldi bilang, bagaimana dia narik 4 back 5 back untuk golnya si Declan itu sangat, itu dia juga Nggak kelihatan. itu dia nggak kelihatan. Dan dari laga-laga di mana Gyökeres starter, Arsenal kan menang 17 seri 1 kalah 1. Kalah satunya juga dari Liverpool Iya. yang gol apa one in a million Disuruh apa coba lagi, once belum in a tentu bisa. season. Iya, benar. Coba lagi belum tentu bisa. Tapi juga statistik lain menunjukkan kalau Arsenal itu sebenarnya nyiptain lebih banyak XG ke gawang dengan adanya Gyökeres di tim. Si Declan lagi. bilang Fakta lagi, si data, statistik. Gyökeres kalau dia nembak itu kan keras banget ya. Keras. Cara dia nembak bola kayak ngambil penalti itu kan dia keras Digebuk. banget ya. Dan kalau dari tembakan on target, dia dari 11 tembakan on target musim ini 5 gol, artinya setengah Tuh, tembakan dia itu tuh itu dengar. gol. Gimana, Zal? Jadi gini kalau aja, gue Mau lihat bersuara apa nih? Better Isak apa Gyökeres gitu aja jawab. Dah. Isak kan nggak main. It's no contest. Isak Game main match. juga Iya, pasti main. cedera. Ya kalau dia nggak main cedera dia Lagi belum dia fit. nggak Iya, bisa kalau dia nggak main cedera Lu belum biasa fit. aja next Newcastle. Iya, udah sebel Dia soalnya. sebel. Cedera dia. Sorry, Nggak bisa emosi. main. Tahun baru kurangin emosi. Gyökeres itu ya emang dia golnya 6 atau 7 gol kan? Iya. dia Saat musim main ini. deh, saat main keterlibatannya gimana? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Karena kan timnya belum set lah ibaratnya. Tapi Gyökeres itu kan golnya ya datangnya satu game di lawan Nottingham Forest, abis itu hilang berapa game, abis itu gol lagi lawan Iya, Leeds di awal Leeds, musim, iya. abis itu hilang lagi. Haaland berapa gol Nottingham Forest? Ya nggak mandek juga Exactly. lawan Forest, tapi Oh, maksud gitu. gua artinya bukan Forest atau bukannya, Bully. tapi Ya, lu berapa sebut gamenya, Bully berapa tim-tim gamenya. lemah gitu. Dia Yes. bully Dia ngebully nggak Haaland datangin enggak. itu, karena dia datangin untuk itu menurut gua kan bahasanya lengkapin puzzle. Oh, Musim gitu. lalu Arsenal selalu bilang kita nggak ada striker, kita jadi nggak juara. Sekarang ada striker ya, jawabannya harusnya mencetak gol. Tapi Nggak, ya yang intinya saya mereka di lihat atas dari puncak Rizal sih, mereka di mendingan puncak. Merino aja kalau emang fungsinya begitu Izal ya. Gitu Merino ya? atau Jesus. Oke. Gabriel Jesus Enggak bisa sih. di sana. Iya, katanya Atau Havertz. Gyökeres main, nggak main. Kalau Isak main, cedera. Enggak main, Iya. nggak fit, kurang latihan, kurang pramusim, cedera. Pemain Ada lawan- aja alasannya. Pemain lawan intensinya yang cederain dia soalnya. Nah, kalau Buset, ini Gyökeres, tuduhan serius. Disuruh main. Kalau Isak disuruh main, dia main. Ah, betul itu punchline banget tuh, luar biasa. Ini Afif, 3 lawan 1 loh ini. Mundur dulu. Anyway, ini Evelyn mewakili mungkin suara hati dari para fans Arsenal untuk ketiga pundit deh. Kenapa sih Arsenal tuh ada Eze loh, sampai kita pernah tereze-eze loh. Tapi kenapa disimpan-simpan mulu sih dari
Siapa nih? Virzi dulu deh. Enggak, gue tuh Eze yang pertandingan yang dia main bagus tuh lawan Tottenham. apa? Spurs, Tottenham hat-trick. Spurs yang hat-trick ya. Kan habis itu gue coba lihat underlying datanya untuk bisa nggak nih masuk tim FPL gue. Awalnya sih emang menjanjikan, tapi eye test itu nggak nunjukin kalau dia kayaknya bakal ada output yang lebih bagus gitu. Dan sejauh ini sih gue nggak yakin sama dia. Itu dia nggak ngerti kenapa lu fans Arsenal. Bagi gue si Eze itu emang bagus ketika dibutuhkan ya. Maksud gue dia bisa jadi deputi yang baik, tapi ketika dia dipercaya, apa dia emang perlu waktu settle in apa gimana, nggak tahu gue. Kalau gue bilang sih nggak perlu khawatir ya, walaupun udah beberapa game terakhir dia nggak main, karena di awal pun kita kalau secara perspektif dia bukan datang sebagai pemain utama, tapi untuk mengganggu gitu. Ngelapisin. Sempat Tapi di periode harganya lumayan mahal loh. 60, Masa dia nggak 60-an. datang untuk pemain utama? Tapi hari gini menurut gue backup segitu udah oke sih Mas. Madueke gocap gitu ibaratnya kan. Jadi menurut gue Arsenal udah ngelakuin sesuatunya udah dengan benar, Duitnya dengan ada. pinter, Wis. dan Anjay. Berta ngelakuin tugas yang sangat baik menurut gue Anjay. dibandingkan dengan Edu ya. Edu juga di ujung tanduk di Forest katanya ya. Jadi gue rasa Iya. Berta ngelakuin tugas dengan sangat baik. Dan satu game yang menurut gue paling kalau secara eye test yang paling kurang dari seorang Eze itu ya game lawan Aston Villa. Dia gampang banget dibully sama Matty Cash waktu itu, Yeah. beberapa kali dia lewat, marking juga ketinggalan terus, dan gue rasa setelah game itu kita nggak banyak ngeliat dari seorang Eze. Tapi sebelum lawan Villa, dia benar-benar ngasih ketok pintunya si Odegaard kalau lu posisi lu nggak aman. Tapi setelah itu nyata dampaknya bagus buat Odegaard gitu. Karena Odegaard gue bilang 1 bulan terakhir tendangan nyeleretnya dia ya, kalau kata lu tendangan nyeleretnya dia juga udah Yes, kelihatan good lagi. point, Dan gue good bilang point. Odegaard dengan hadirnya Eze justru kayak kesentil gitu, dan dia akhirnya ngebuktiin Yeah. kalau dia masih layak ada di starting lineup Good sekarang. Jadi bagus juga ya, ada apa internal kompetitif ada gitu ya. saingan jadinya. Oke, gimana kalau dari Kak Aldi gimana nih? Dari Kak Aldi, Asik. Panis banget Zon. gini, Arsenal musim lalu nggak jadi juara saat ada pemain penting di satu posisi cedera. Hilang ya. Kehilangan. Itu yang coba ditambal sama Arsenal, sama Arteta musim ini gitu. Arteta tanpa Edu. Karena buat gua Arsenal mulai gerak saat ada Berta di situ. That's why musim ini ada beberapa pemain yang disiapkan untuk menjadi deputi kalau bahasanya Virzi, menjadi deputi saat ada pemain inti tidak perform, pemain tim inti cedera, itu sudah disiapkan gitu. Dan benar waktu Eze dimainkan emang Odegaard lagi turun performanya. Sampai gua dari awal musim gua mengatakan bahwa nggak bisa main cepat saat Odegaard ada di sana. Mentok ya. Mentok lagi gitu. Aliran bola jadi lambat gitu. Tapi sekarang harus gue akuin dalam 3 game mungkin aja 3 game terakhir performa Odegaard mulai membaik. Saat Odegaard membaik, setim juga membaik. Lihat asis dia ke Zubimendi. Bagus banget gitu. Jadi buat gue kalaupun nggak dimainkan, kayak kata Mike kemarin hari Senin, yang belum nonton hari Senin nonton lagi. Kalau ditanya kayak gitu si Mike bakal gini. Tapi sekarang Arsenal peringkat berapa? Oh, iya. Menang nggak? Menang. Ya sudah, trust the coach. Dia bilang begitu. Bener. Itu poin yang bagus. Arsenalnya menang. Odegaard-nya bagus. Iya. Apa urgensi untuk mainin Eze? Eze. Iya. Musim masih panjang. Trofi untuk dikejar masih banyak. Mungkin, tadi kayak contoh gue sambung lagi Gyökeres. Gyökeres di Liga mungkin kurang. Mungkin di Cup, mungkin di Champions League. Dia bisa Perannya menjadi, iya. Karena lawan-lawan tentu akan bermain high defensif. Pengen sama-sama nyari menang gitu. Nggak low block yang sulit, membuat menyulitkan pergerakan Diego Cres. Tapi kalau di tim yang emang sama-sama nyerang, mungkin contohnya kalau nanti kan Liverpool menyerang juga, mungkin akan menjadi kans bagi Diego Cres untuk bikin gol juga. Termasuk Eze juga bisa menjadi deputi begitu Odegaard mentok. Harus ada plan B. Kita nggak bisa lagi lihat kaca plan A-nya doang. Sepak bola kan dinamis. Saat ada satu plan A nggak jalan, disiapkan plan B, plan C. Itu yang Arteta lakukan musim ini. Tapi bertahun-tahun gue ngikutin Arsenal ya. Ini mungkin sangat Newcastle. jarang. Hah? Sekarang ngikutinnya Adek, Arsenal. kan gue udah pernah cerita, adek gue kan fans Arsenal. Oh. Jadi dari zaman Virzi Japires adanya sama Arsenal, Thierry Dr. Henry, Tirta bapaknya Arsenal. Aman. Aman gitu. gue nonton aman. terus Arsenal. Jadi dari bertahun-tahun ngikutin dia. Mungkin ini salah satu dari sedikit kesempatan di mana Arsenal tuh punya luxury signing ya. Jadi bukan berarti ini bukan lagi ngelengkapin kepingan puzzle, tapi lu beli kepingan puzzle puzzle baru. double. Oh, iya. Jadi biar kalau satu hilang masih ada cadangannya. Hinkapie kan sebenarnya nggak perlu banget ya kalau lu lihat lah Iya. si Sekali. Eze juga nggak perlu banget. Cukup. Noni Madueke juga kalau ada Noaneri kan sebenarnya nggak Aman. perlu banget, tapi dia lakukan, dia beli itu as statement of intent dari suatu tim yang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir runner up, dia nambah semua kekuatan. Dan ini ya kalau fans Arsenal pasti akan seneng karena squad lu tebel, dan tebelnya itu dengan pemain yang seneng dan ngerti peran mereka. Maksudnya Hinkapie jago, setiap kali dia jadi deputi juga mainnya
Ini kalau metriknya FPL itu DEFCON ya, defensive contribution-nya, clearance, recovery bola, intercept, tackle, Solid itu ya. tinggi banget. Si Eze dia ada di childhood clubnya, dia seneng lah, mau dia di bench juga nggak masalah, apalagi dia bisa dapat kemungkinan besar jadi juara, apalagi dengan Palace yang pretelin terus tiap tahun. Itu dia pindah ke sana, dream move, it's okay. Madueke cuman pindah nyebrang London dikit doang, buat dia juga untung juga ada di Nggak Arsenal. trek angkot doang itu. Iya, nyari. Jadi ya buat gitu, makanya kalau lihat Madueke dimainkan bagus. Iya. Jadi semua pemain, jadi nggak ada tim reserve. Semuanya first team, cuman Iya. mainnya gilirannya dibagi-bagi gitu. Jadi buat gue Eze still one of the best player Sesuai di Arsenal. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti dia jelek, bukan dia di bawah Odegaard, tapi sama-sama penting. Dan kita lihat nih 4 bulan ke depan seberapa banyak kontribusi dari Gyökeres, Eze, Zubimendi, belum Merino juga. Trossard lihat pemain yang sangat penting juga di saat dibutuhkan. Iya. Menyenangkan lah jadi fans Arsenal. Iya bener banget, itu yang Evelyn mau highlight juga. Ini Iya, sebuah bener, sama kemewahan Evelyn. banget. Tadi kan Kak Firsi bilang kalau Arsenal tuh pemain bagus aja bisa dibilang kita nggak butuh-butuh banget, nggak lagi perlu-perlu banget. Kalau tim yang lain ada satu aja nggak main. Ini kalau kata Kak Abral itu satu tim tidur aja. Nih kita lihat prediksi line up untuk Tahu Arsenal nih dan arahnya nih. Liverpool. Siapa? Ekitike Nih, mungkin. Ekitike kan cedera. Tapi Iya. kata Kak Abrar kalau nggak ditaruh nanti Liverpoolnya tidur. Katanya tidur aja. Masa ditonton ya. Oh, Bisa nonton. gitu. Ini menarik sih ya karena Nah ini salah nih informasinya. Ini kapan sih? Ekitike. Jumat malam? Gimana? Jumat ini Buat hari. Jumat ini hari. Nah, Satu-satunya. iya. Gua rasa kirinya Gakpo deh. Atau Gakpo nomor 9 lagi kemarin. Kalau Jelek Ekitike nggak ada, banget Gakpo di sana mainnya. lagi sih Iya. menurut gua karena opsi benar-benar tipis dan ini Liverpool juga line up-nya menyedihkan ya di game lawan Fulham, nggak ada pemain-pemain yang bisa dikatakan Wah. punya kapabilitas untuk ngubah jalannya pertandingan. Nggak belanja sih awal musim. Ini masuknya Januari ini harusnya bergerak lagi nih tapi Ya udah. Tapi ini menurut gua kalau Liverpool main kayak di babak pertama lawan Fulham, ketika mereka babak pertama tuh jelek banget, gue bilang no chance datang ke Emirates kalau main kayak begitu lagi sih. Ini bakal jadi game yang berat banget dan bisa aja jadi game yang menurut gue makin nambah fans Ini kesel untuk musim ngasih lalu tahu. 2-2 ya. 2-2. Arah Liverpool ngejar apa Arsenal? Oh, gue lupa Ngejar. tuh musim lalu. Udah Ngejar. Udah nggak inget musim lalu. Ternyata musim ini aja udah. Nggak inget-inget ya? Nggak inget-inget, Nggak usah Jal. nih. Berat, tapi game ini bakal berat banget menurut gue. Walaupun Liverpool unbeaten, tapi ya kita tahu sendiri unbeatennya nggak ada yang meyakinkan gitu. Jadi menurut gue ini game yang akan sangat menentukan dan kalau sampai Liverpool kalah konsekuensinya berat dan kalau Arsenal menang, gue rasa mereka makin di atas angin sih. Oke, to the point aja deh. Prediksi skor. Silakan. Dari Skor. Rizal berapa? Gue harapan paling optimis gue aja ya, draw 1-1 menurut gue. Oh, 1-1. Oke. ATK Silakan. menurut gua. Dari Udah Firsi. enak. As a fan. Enggak, jadi Aha. Arsenal itu lagi dalam rentetan 4 pertandingan di mana mereka menang dalam pertandingan-pertandingan yang musim lalu mereka Mereka nggak hilang berhasil poin. menang, Iya. mereka kehilangan Dan poin. pekan nih, ada Iya, lawan. iya, termasuk Villa dan lain-lain. Iya. Dan termasuk lawan Brighton, Liverpool ini gue Everton. bilang akan jadi 5. Balas dendam nih. Jadi berapa Arsenal berapa? semuanya disapu. Dan Arsenal. Skornya berapa? Ya 2 lah. 2-0. 2-1. Oh, 2-1 baik. Masih rendah hati gitu skornya. Nih, Kalau dari Gue kan orang netral, jadi Apa aja, menikmati apa aja. aja. Sebelum Mana mengaldi, ini tim Arsenal pencetak gol set piece terbanyak. Liverpool ini tim dengan catatan nomor 2 terburuk dari segi set piece kebobolan. Itu kita Udah bahas. 12 gol kebobolan Liverpool dari set piece. Walaupun udah mecat pelatihnya ya, tapi gue bilang Pelatih belum set piece, ngasih sorry. pelatih Ya, set piece. biar orang Pelatih yang itu nggak salah belum. Hah, harusnya dipecat gitu Kaget. nanti. Lu bisa ngeliat itu kebobolan yang read itu kan dari throw in awalnya. Itu Dan bodoh. itu intensitas pemain rendah banget dan menurut gue setuju. Oh, masalahnya pelatih masih throw in ada. itu udah dipecat. Pelatih set piece. Set piece. Iya, pelatih set piece Iya, Liverpool udah. Di awal tahun itu dipecat. kocak sih Jal. Itu gol gini. Dibiarkan. Begitu lu throw in, saat Iya. lu pikir bakal long, lu main Dalam deep nggak banget, apa-apa. iya. Tapi begitu lu tahu itu short, gak ada pemain yang ngejar. Iya. Waktu itu kalau yang paling deket Van Dijk ya. Van Dijk Gak ada di yang dalam. ngejar ke si Reed gitu. Itu yang membuat gua wah, Ya ada yang cuman lu salah. ulang itu tembakan 100 kali, mungkin Belum golnya tentu. cuman 1 kali Paling itu. nggak effortnya sih. Paling nggak effort dari defense-nya gitu. Itu gol ya Iya. pasti gol. Cuman effortnya itu gua ngeliat dari Liverpool. Bukan Liverpool banget gitu. Biasanya kan Liverpool kan effortnya luar biasa. Lapar. Liverpool ngalahin MU berapa? 8-0 itu? 7. 7 ya? Musim Gue cuma nanya doang, Iya, bukan berarti gue bilang 7-0. lama Iya. itu. Yang penting 3 poin. Arsenalnya. Yang penting 3 poin aja lah, karena itu yang penting sekarang gitu. Mau golnya menit akhir. Curang free ditanya kick. skor. Kita semua ditanya skor Skor, dulu dong. skor. Skor. Soalnya Wah. biasanya Arsenal itu nggak tahu ya di musim ini kayaknya ngelawan tim-tim yang gede Mepet-mepet. malah justru Enggak. gede jaraknya. Skor sih bukan Tapi tim kalau gede. yang Nah. yang tengah ke Mediocre. bawah itu justru tipis-tipis Iya, gitu. Bournemouth 3-2.
Berarti kayak Aston Villa tim kecil. Jadi lawan Liverpool berapa nih? Lawan Ini Liverpool? sembari kita pingin meng-highlight juga ini di-consider Liverpool. Enggak, Enggak ya? gua Liverpool selalu lah. Ini tim yang besar, punya pairing defense Oke, yang bagus. oke. Pairing defense ya, fullbacknya sih enggak. Gua nggak tahu yang main nanti bisa bakal Frimpong atau Yeah. Bradley. Bradley kalau berhadapan dengan Martinelli bagus dia. Iya. Markingnya bagus nih orang. Tapi kalau Frimpong berarti tujuannya untuk menjadi bantuan penyerangan. Fullbacknya Liverpool ini kan nggak pernah ketebak fullback kanannya gitu. Jadi ini masih terduga-duga gitu. Cuma buat gua Ya. 2-1 lah ya. Oh, sama sama dong. kayak Kak Firzi Iya. biar Itu juga tuh ya. aman. Satu. Oke, Ini baiklah kalau begitu. Alright. Nah, tadi kan sudah sempat kita bahas juga nih soal pemecatan pelatih itu ya tadi, walaupun diklarifikasi pelatih Pelatih yang mana set nih piece, pelatih yang set dipecat. piece ternyata. Tenang ya, tenang semua fans Arsenal dan Liverpool, tenang semuanya. Karena Evelyn juga fans ingin Arsenal mah kasih senang-senang. sebuah informasi untuk kalian semua. Pernah nggak sih kalian tuh pagi-pagi nih ya, misalnya mau berangkat kerja, terus kalian starter mobil malah ngadat. Nah, itu tandanya tuh aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya nih buat kalian semua. Aki GeForce. Ini produk asli Indonesia tapi kualitasnya kelas dunia. Dan GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free-nya juga, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja pokoknya. Gampang kan? Variannya juga lengkap loh, dari motor harian sampai mobil SUV, semuanya ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Oke. Kenapa pada ditepuk tanganin gitu ya? Kita bahas pelatih dulu nih. Tadi kan udah dibilang gitu ya mengenai Dingin ya? pelatih dan Dingin lah, awal hawa-hawa. tahun dingin ya. Awal tahun dingin. Ya, Oh, gitu kan cuma dingin doang. Nggak relate gitu ya, nggak relate ya. Gua Tapi nggak relate. setidaknya dalam 2 minggu terakhir ini tuh deg-degan banget nggak sih, tiba-tiba Enzo, tiba-tiba Ruben, dan yang lebih menarik lagi adalah kehadiran dari Liam Rosenior. Nah, ini orang kan bisa dibilang gimana ya, ditawarin sih kontrak panjang sama The Blues, tapi kan kita tahu sendiri gitu loh, kontrak panjangnya The Blues tuh hampir semuanya tuh bisa dibilang gagal gitu loh. Dan apalagi dengan kita lihat dia punya CV juga CV yang ya mediocre aja sih sebenarnya ya kan. Nah, menurut kalian apa sih spesialnya yang satu ini? Spesial lah ya, dia in-house ini, orang in-house lah, ditunjuk Bluko, dari ya. orang dalam, orangnya Bluko, dia Bluko apa melatih sih? Bluko itu adalah perusahaan Konsorsium, induk ya. yang memiliki Chelsea dan juga Strasbourg, sama kayak Ineos. Ineos Ya. kan punya Man United, Nice, punya Nice. Yang kebetulan pertandingan terakhirnya Strasbourg dan Bagus. menjadi pertandingan terakhir Rosenior itu adalah Strasbourg melawan Nice, dan itu 1-1. Oh, Dan Ineos itu lawan adalah Bluko. tim dia sebenarnya udah nggak menang di 7 laga terakhir sejak awal November nih. Dia lagi datang nggak dalam kondisi bagus. Kenapa dia yang ditunjuk? Mungkin kalau kata beberapa media di Inggris karena dia udah tahu bagaimana cara mengarungi politik di Bluko ya. Dan karena nggak semua orang mungkin bisa, ya nggak banyak pelatih available yang lain, dan juga nggak banyak pelatih available yang bisa mengerti bagaimana cara manajemennya si Bluko ini bekerja. Karena Maresca kan sebenarnya datang dengan jabatan sebagai pelatih ya, tapi dia pingin sebagai manajer karena dia ngerasa ada banyak tampering ke skuadnya dia, ada banyak orang-orang yang ikut campur dalam pemilihan tim, terutama dari tim medis yang mengatakan bahwa ini pemain belum bisa main, ngapain lu main dulu, ngapain lu mainin dulu, gue mau mainin dia, nggak boleh. Nah itu dia ngerasa bahwa dia nggak dalam posisi sebagai manajer yang menentukan the final say on team selection. Kalau Rosenior dia emang sangat mediocre ya. Maksudnya pengalamannya sangat mediocre. Dia belum pernah melatih tim papan atas. Dia pengalaman melatihnya pun di bawah 100 laga. Dia menjadikan Wayne Rooney sebagai inspirasinya dalam melatih. Itu aja udah menunjukkan bahwa ya Wayne Rooney kita lihat sebagai pelatih seperti apa ya, bukan sebagai pemain, tapi this guy needs to prove a lot of people wrong, dalam artian bahwa dia banyak yang meragukan dia. Satu-satunya dia untuk menjawab keraguan itu adalah menang, dan dia
ngomong dia itu ingin mempertahankan identitas dan memberikan trofi, tapi identitas Chelsea itu sebenarnya apa? Chelsea identity itu apa? The Chelsea way itu main seperti apa? Karena ada banyak pelatih yang ganti-ganti tanpa punya suatu garis benang merah dari strategi yang mereka mainkan. Dan pastinya dia ada di sini karena dia akan tunduk terhadap hierarki di Chelsea ya, terutama bekerja di bawah director of football, bekerja di bawah Boli. Tapi 2032 lu ngasih kontrak dia 2032 tanpa lu beli kucing dalam karung nih, maksudnya lu tahu dia emang bagus di lower leagues, dia bagus kok, kayak dia main front footed football, agresif, pressing, kalau nggak dapat bola man to man. Cuman kan itu Ini banyak Premier pelatih-pelatih yang Jauh telah beda. melakukan itu tapi juga tidak berhasil. Bahkan sekelas Graham Potter aja itu udah pernah dikontrak sama Chelsea pun tidak, ya bisa dibilang tidak bisa menangani Chelsea gitu. Gimana Zal? Coba tanggapannya Zal. Ya gue bilang Graham Potter nunjukin CV yang bagus banget di Brighton ya, dan nawarin identitas di Brighton, mainnya bagus. Iya, dia ada football identity. Iya, identitas permainan bagus. Tapi nggak dikasih Tuh. waktu. Tapi masih buruk Iya. banget Potter mas itu emang Iya, di buruk periode banget. Chelsea, karena itu mereka datang juga di tengah musim kan, Brighton ngelepas si Potter itu, dan gue masih inget di musim itu Potter datang ke Anfield mainnya bagus banget, seri 3-3, tapi ya pas datang ke Chelsea segala sesuatunya memudar gitu, nggak kelihatan lagi sesuatu yang bisa ditawarkan oleh Potter, padahal dia dengan rekam jejak identitasnya seperti itu tapi nggak bisa kelihatan di Chelsea. Dan kita tahu, menurut gue 1 tahun atau periode kurang dari 1 tahun lu nggak bisa menawarkan trofi atau permainan yang menjanjikan di Chelsea, menurut gue akan situasinya menjadi horor gitu bagi siapapun yang ada di sana. Dan situasi Chelsea sekarang, ya emang mereka sering ngasih perlawanan yang bagus ketika lawan City dengan backline seperti itu. Tapi apakah backline seperti itu sustainable? Gue bilang enggak sama sekali sih, karena dengan backline semudah itu dan juga pemain-pemain yang menurut gue akan mengarungi kompetisi yang masih banyak, menurut gue tugas berat akan menanti Rosenio. Dan gue bilang gue ragu sama sama pelatih ini Rosenio. Oke. Ragu dengan Rosenior saat ini gitu ya. Dan apalagi tadi sudah Rizal sampaikan juga bahwa sekelas Graham Potter aja dengan CV yang udah nggak bisa kita bantah lagi, itu pun kesannya belum cocok sama Chelsea. Jadi pertanyaan Evelyn buat Aldi, apa yang Chelsea butuhkan dan apakah memang Rosenior ini menjawab itu? Yang Chelsea butuhkan adalah 1, dia menang. Ya pasti. 2, dia menguasai ruang ganti. Gitu. Kalau soal pengalaman, sekarang ini nggak perlu lagi permisif soal pengalaman. Enzo Maresca emang pernah ngelatih di Premier League sebelumnya? Dia juara championship tapi. Premier League. Iya, juara. Premier League, asisten gitu kan. Terus juga Arteta juga nggak ada pengalaman di Premier League sebelumnya. Dia Terus asistennya Wenger nggak Guardiola pernah tapi. ngelatih di apa? CV-nya wanginya di situ. Apa? Asistennya Guardiola. Asistennya Guardiola. Exactly. Kalau untuk CV. ngelatih Premier League kan belum. Budaya gitu ya, budaya di sepak bola. Zidane Inggris. juga nggak punya pengalaman sebelum dia punya dapat 3 Champions League bersama Madrid. Pep nggak punya pengalaman sebelum dia ngelatih Barcelona. Artinya bahwa pelatih muda harus dikasih waktu gitu. Dan bagi Chelsea, Ineos bagi MU, membayar kompensasi pelatih itu bukan suatu hal, bukan aib. Gitu, apalagi Chelsea gitu, tim yang kita lihat berkali-kali pecat pelatih gitu. Di Senin gue bilang kemarin, Chelsea dan MU akan memilih pelatih muda. Jadi Mike kemarin ngomong kayak Zidane deh MU. Butuh yes man ya. Gue bilang, Chelsea butuh, MU juga butuh yes man, Chelsea orang yang butuh bisa yes kerja dalam structure. Bahwa Karena pengaruh dari manajemennya kuat banget. kuat banget Iya, gitu. betul. Bahwa lu nggak bisa nyebut nama pemain yang pengen lu datengin, tapi kita bisa datengin pemain yang sesuai karakter yang lu pengen. Nama, ntar dulu. Gitu. Itu yang membedakan kerja di Ineos dan juga Bluco dan juga Clear Lake ya, apa sih? Salt Lake, Clear Lake. Nah, itu. Clearly. Klub ya. Itu yang membedakan 2 klub ini, mungkin juga Nottingham kalau nggak salah. Tapi di Liverpool juga gitu. Maksudnya Nah, Liverpool juga peran demikian. di OF sekarang tuh Sangat besar sangat banget. amat Iya, iya, director betul. football. Ya beruntung kalau lu punya DOF yang inline sama pelatih. Sejalan. Ya. Brighton, Palace, Arsenal, City itu kan DOF sama pelatihnya kan udah kebetulan. Kalau Arsenal meskipun baru tapi udah inline banget gitu. Itu yang membedakan dengan tim lain. Jadi kalau gue selalu ada pelatih muda, gue bakal Benedict Cumberbatch Benefit of the doubt. benefit of the doubt gitu. Gue kasih waktu dulu, gue kasih kepercayaan dulu. Karena nggak fair kalau kita bilang ya ini baru pasti nggak akan bisa bawa Chelsea kemana-mana. Kasih waktu dulu. Siapa tahu dia emang bisa bawa tim ini menang. Pelatih sebelumnya aja bisa bawa nahan seri City. McFarlane. Nah itu dia. McFarlane itu. Jadi buat gue kasih waktu dulu buat fans Chelsea. Jangan dengerin 2 orang ini. Gue bilang kasih waktu dulu. Enggak, tapi menurut lo nggak ada kayak, oh ini udah kelihatan nih bakal gagal dan Enggak. enggak lo kayak ngelihat Vision. ya udah nggak deh tadi mau bahas pelatih yang nggak ada pengalaman melatih tim Iya, besar gua terus ada tuh ke contoh ya. lolos ke nggak jadi.
Maksudnya gini loh, secara Oh, Patrick Kluivert. background. Patrick Kluivert. Waduh, diperjelas ya. Jadi secara Ada bilang mirip background. lagi katanya Patrick Kluivert sama ini. Jelas bener. Ada kemiripan mukanya. Iya, kalau kita bahas Rose senior gitu ya, ngelihat ke belakang kok Ini belum gue pemain terlalu- kesukaan gue lagi sih dulu sih zaman sama Hiddleston Iya, juga sih. CM main Gua CM suka gua banget juga Brighton. mainnya Liam Yoms, sama bener, Fulham senior. kan. Yoi, Iya. Brighton suka juga banget. main. Brighton juga main. Gue Suka ngeliat gua. berat lah ya, karena ya apa yang disampaikan Bang Aldi tadi juga dulu mungkin akan mikir yang sama ke Graham Potter, mikir yang sama ke Pochettino, mikir Iya. yang sama ke Maresca. Ini pelatih Amorim. muda, si Chelsea-nya aja, Oh, Chelsea-nya aja Chelsea-nya gitu. aja. Nggak mau tinggal MU dia sekarang, oke. Kontraknya juga gue nggak kaget nggak si Rosenior yang dikasih kontrak 5 Nggak, gua kaget sih. 5,5. Kan Plus begitu satu emang gila. Zal cara kerjanya Iya, Chelsea. Makanya karena sebelumnya pun kontraknya juga panjang-panjang, bahkan kalau dijumlahin totalnya 15 tahun lebih tuh si Potter, Potter, Enzo Maresca dan Maresca. juga Pochettino kalau digabungin. Jadi menurut gue segala sesuatunya cepat berubah, jangan terlalu percaya omongan dikasih waktu aja dulu, karena dulu Potter juga cuma berapa bulan gitu. 6 bulan 7 bulan habis itu U-turn balik lagi ke Lampard. Jadi menurut gue segala sesuatunya cepat berubah bersama Chelsea, apalagi rekam jejak mereka juga nggak bagus Kalau banget ya, gitu. kalau gue sih bukan dia megang ruang ganti ya. Kalau yang Aldi, ruang ganti itu penting ketika Chelsea punya zamannya AVB lah. AVB mereka punya Peter Cech, punya Terry. John Terry. Menurut gue Palmer, Caicedo, Enzo belum jadi mereka level itu. They are one of the youngest team in the Premier League. Mereka tuh butuh guidance sebenarnya, bukan butuh gentrokan sama pelatih. Lu nurut gua apa mereka bisa ngelawan balik enggak? Yang penting dia bisa navigate di atasnya aja, dibilangin bahwa sama petinggi sama tim medis gitu, lu nggak bisa mainin mereka, ya udah nurut kan. Biasanya ada banyak pelatih yang egonya nggak nyampe, egonya ketinggian Amorim. sehingga iya akhirnya marah-marah kan. Akhirnya marah-marah sih. Dia Udah tuh head coach apa manajer Iya, sih? Gua lupa. head coach apa manajer, walaupun dia tahu dia ditunjuk sebagai head coach. Dia tahu loh. Iya. Kenapa dia tiba-tiba Aduh, jadi basic manajer? Tapi komplain Sentil di aja, preskon. Iya. Sentil aja dulu. Komplainnya di preskon, bener. Oke, kita singketin dulu nih ya. Kita Ya. bahaskan tadi Rosenior. Oke, ini seru banget. Kita jadikan taruhan aja. Waduh, Sambil buset. JM Oh, Team semuanya taruhan. juga boleh komen-komen ya. Menurut kalian, enggak bukan Itu mah taruhan. Anjar. Enggak, Itu bukan, mah bukan taruhan bertaruh apa. tuh dia. Jago lagi. Maksudnya- Jago lagi. Oke, diganti deh. Prediksi. Ah, Prediksi. gimana? Apakah Rosenior ini bisa melewati musim depan sampai akhir musim? Enggak. Dengan tidak dipecat oleh Chelsea? Enggak. Kalau Rizal? Gue rasa Natal yang akan datang kita punya diskusi yang berbeda lagi. Jadi menurut gue nggak nyampe. Enggak. Nggak nyampe Oh. Natal lagi. Oh, nggak nyampein Natal. Natal. Oh, Natal yang Natal tahun tahun depan. Natal tahun Oke, ini. tahun ini. Oke. Kalau dari Aldi? Oh iya, tahun ini. Seoptimis apa sih? Tadi kan Aldi yang paling membela nih, kayak masih memberikan harapan gitu. Iya karena Meragu sekarang. belum pernah satu game pun belum gitu loh. Satu game pun belum. Oh, iya, Dan betul. dan Berdasarkan egonya gua bilang ini pelatih nggak akan lama di Chelsea. Karena Oke. begitulah cara Chelsea bekerja. Tapi kalaupun di 3 game awal dia bagus, gimana? Berubah lagi diskusi kita gitu ya. Gitu ya. Kalau ya udah kalau gitu sekarang gua bilang di mid season musim depan dia udah nggak di Chelsea. Natal juga dong berarti. Natal juga ya. Natal ya berarti Iya. ya. Berarti Desember kayak gini lagi nih. Oke. Kayak Maresca lagi nih. Cuman ternyata membelanya tuh sejauh setengah musim depan ya. karena kan nggak tahu, belum tahu gitu loh. Nggak sampai ya. Berarti musim ini ya. Maresca Iya. startnya juga bagus kayaknya. Apa? Startnya bagus. Maresca startnya Startnya bagus. Nah, cuma opening day doang. Tuh lihat, Maresca aja bagus. Cuman kan dia dipecat bukan gara-gara performa. Iya. itu. Ya orang dia menangin 2 trofi cuy. Tuh, menangin Kemarin. 2 trofi pula. Musim lalu. Makanya dia Tapi bagus banget dipecat Maresca. emang. Cuman kan sekarang zamannya dipecat bukan lagi gara-gara performa. Gara-gara tersinggung. Karena Menyinggung ya. Dia nggak bisa yang kerja. beramah. Oh, paling tepat sebenarnya Maresca, tapi ya udah terjadi ya. Good luck lah. Ya udahlah, Senior. kita Oke, ke bahas MU lagi. Kita bahas yang tadi aja Kak Firsi udah senggol-senggol itu loh di press conference mengumumkan sesuatu yang sangat belak-belakang dan bahkan ini dibilang oleh berbagai pengamat sepak bola juga ini berani sekali seorang Amorim bisa ngomong kayak gitu di depan. Oh, udah pernah gue bahas. Mereka aja berdua. Gimana Firsi, coba lanjutin deh. Tadi kan udah kebahas Oh, sedikit. lanjut ke ini aja ya, mungkin yang mereka lagi ngadain diskusi ya. Kan si Ole lagi Ole mah Ole beda kebiasaan ya. di kita. Kebiasaan Ole. timnas beda ya. Ole Iya, emang. Ole udah di Cheshire ya, dia ada di Manchester, kayaknya emang udah Konkret siap ya. jadi. Bukan emang di situ tinggalnya deh. Nah itu gue nggak tahu. Emang dia tinggalnya di situ ya. Di situ, kalau salah. Jangan-jangan emang dia ketangkapnya lagi belanja Iya. taunya ke ini Tesco. Ya, dia itu kayaknya emang banyak fans yang masih ingin dia coba lagi ya. Maksudnya dia tahu dulu kan seperti apa main United sama dia, mainnya juga jauh lebih acceptable ketimbang bermain bersama si Ruben. Yang aneh emang bagaimana Ineos itu yang awalnya mereka mendukung banget si Radcliffe
on the record bilang bahwa dia ingin si Amorim bertahan hingga akhir kontrak, dikasih duit 250 untuk belanja pemain. Baik ya, ini ya. Baik. Royal. Dalam Royal ya? artian enggak juga karena Oh, gitu. ini Gua lagi giring. Nisi itu ganti 7 apa 9 pemain pelatih ya dalam hanya 5 musim 6 musim terakhir. Oh. Itu dan kita ngeliat polanya ada nih di Man United. Sebenarnya kita tahu Amorim is not that good ya. Tapi Gua sih tahu. kenapa ngelewatin musim panas terus habis itu ketika dipecat ketika lagi berangkat dia ada di peringkat 6 nih. Dan momennya adalah ketika dia habis ngeritik manajemen. Ya udahlah, tapi sekarang kalau emang balik lagi pertama ke Fletcher sama Evans untuk pertandingan lawan Burnley, terus kemudian nama Ole, ya pasti menurut gue banyak fans Man United yang akan melihat itu sebagai goodwill dari grup Ineos terhadap ya para fans dan kembali ke values yang dipegang sama Man United era Fergie. Karena Fletcher pun bilang bahwa setelah ditunjuk ada orang pertama yang dia telepon kan adalah Sir Alex kan, dia minta nasihat dan lain-lain. Tapi at some point menurut gue mereka juga harus bisa menemukan identity lagi ke depannya, cara main Man United itu seperti apa, karena pemain yang mereka datengin sekarang beda-beda. Dan ini kita akan lihat nih apakah si Fletcher akan balik ke 4 back. Nah nanti akan Ole balik lagi ke 3 back atau akan ada garis rata ke depannya, ya udah 4 back aja sampai ke depan. Tadi lu bahas Kasian soal ya. DOF. Kita kayak lagi ini nih debat presiden. Seberapa bagus lu menilai DOF-nya MU? Wilcox Iya. sama Berada. Ya dia baru kan dia masuknya Iya, makanya dalam kan posisi pembelian kan itu. dari dia. Keputusannya banyak yang Iya, gol. makanya. Enggak, karena layernya di MU tuh lebih banyak dari di Iya, tebal di sih dia dong. Boli. Tebal juga Tapi sih, ada si Berada MU dan itu. si Jim Ratcliffe itu SJR. masih punya suara. Iya, makanya seberapa bagus? 1/10. Pelin-pelan sih, kok gue 6 menurut gue. Plan. Bagusan. Waktu itu juga Tenak dibilang aman-aman aja posisinya, bahkan Dia dikasih- itu makanya Nah, itu dikasih kan. belanja dulu. Iya. Ngapain dukung Datengin dia kalau si- ngaktifin perpanjangan kontrak? Iya, Zirkzee datangin dulu. Iya. Dulu datangin dulu abis itu baru pecat. Abis itu pecat. Iya, kan gitu Kenapa terus kan. Plin? Jadi 6 lo ya? 6 gue. Kalau lu sih? Ya 5 lah. Pilihan paling netral ya. Kalau Aldi berapa? Setengah berarti. Ya 5 lah. Lah, kok netral Karena nggak juga? inline sama pelatih. Oh. Iya. Karakter striker, gue baru tahu kemarin ternyata MU itu pengennya Watkins. Pengennya ya, belum tentu Watkins sama mau Watkins. juga. Watkins. Iya, Oli, Watkins Oli. buat striker. Oli Oh, Watkins. striker untuk lini depan. Iya, Nggak datang ternyata tawaran dibelinya ke dia. Sesko. Kan beda karakter tuh. Iya. Ya kan? Juga. Paling nggak kalau emang si MU, si Amorim pengen, oke gue butuh karakter kayak Watkins. Ya dicari yang mirip-mirip begitu dong. Iya, minimal Nah, yang mirip-mirip Nah, dia mainnya. yang dicari, yang diambil Sesko. Berarti ada miss antara Amorim dan juga Sesko. Kok Dan Sesko? manajemen. Amorim itu juga ada miss sih. Dan Itu manajemen. juga ada miss sih pastinya. Ada Amorim dan juga DOF-nya. Itu yang buat gue bilang itu yang membuat klub jadi nggak berjalan gitu. Jadi buat Iya. gue ada masalah di situ. Nah, gue harap ke depannya kalau MU pengen bangkit, ya cari pelatih yang bisa inline dengan DOF gitu. Apa cari pelatih dari Nice? Gue nggak tahu. Iya. Pasti yang kayaknya sih muda sih. Caldwell Southampton. Iya, Southampton iya. Leicester juga ya. Leicester juga sempat ya. Iya, sempat juga. Tapi gue bilang untuk separuh musim ini oke lah Oleh untuk separuh musim, tapi janji jangan terlanjur sayang lagi ya. Oh nggak akan diperpanjang, nggak akan Sampai- diperpanjang. tapi Iya, bisa jangan sampai loh. diperpanjang. Nggak mungkin. Kenapa? No way. Interim dia capable untuk ngelakuin Terus itu. kenapa kalau menurut gua. nggak dia perpanjang? Gua rasa harus ngasih warna baru lah Mas ya. Gua rasa oke lah Oleh ada warna baru, cuman pasti pandit-pandit nih, gue yakin nih Gary Neville, Paul Scholes dan Pengennya lain-lain. dukungnya Oleh. Pasti Pastinya Oleh, Oleh. didukung Pasti Rio di-backup sama dia. Ferdinand Pasti di di-backup. media Kenapa juga harus pasti aman. kenapa juga harus didengerin gitu? Nggak perlu mereka Ya didengerin didengar banget. kalau mereka muncul di TV tapi tiap let's hari. say emang Oleh ada unfinished story menurut gue bersama Anjay. Juve. Aduh, ada aduh. Drama yang tinggal belum banget. selesai. Iya, iya, sama tapi ini. benar-benar, iya, Karena iya, itu story-nya secara progres mereka ada peningkatan walaupun itu musim yang menurut gue musim yang unik Bandingin ya. pemainnya karena- juga beda satu itu Pemain ya beda. zamannya Oleh Struktur juga udah struktur berubah. juga beda. Dan Kan sekarang tapi- restrukturisasi sekarang. Iya. Oh jadi CLBK sama pelatih lama nggak bagus Ci? Eh, Itu di sini tadi ya gue perhatiin ya. Sebaiknya Itu ya. hindari. Lu perhatiin Itu nih ya. sebaiknya di sini. Sebaiknya hindari kan Tadi ya, kalau itu. tinggalnya nggak loh? Sebaiknya Terus- dihindari. MU kan cuma main di liga nih. Heeh. Ya kan cuma main fokus di Premier League doang nih. Iya. Satu itu doang. Iya. Tugas mereka stay ada di posisi 5 karena 5 pun masih ada peluang untuk masuk Liga Champion. Champion. MU masuk Liga Champion itu akan menentukan siapa pelatih selanjutnya. Karena Kalau Oleh bisa bawa ke Liga Champions? pecat. Oh tetap pecat, Tinggal tetap. pecat. Jangan lakuin yang Serius? sebelumnya menurut Iya. Gue gue. bilang stay loh. Aduh. Enggak, Gua kalian rasa dia enggak Waktu itu setuju. Ya? sebagai interim
buat naikin moral. Dia tahu persis gimana Iya, caranya, Mas. iya, Dia bisa untuk- naikin betul. moral, pemain-pemain bisa ditawarin kebebasan dan lebih free. Iya, iya. Paling nggak ruang sesuatu ganti. itu. Kalau dia ternyata bisa cocok, nangin, artinya nangin cocok ruang Tapi ganti. dong kalau sama untuk dia. setelahnya, gue rasa Nah. belajar dari rezim sebelumnya aja, oleh pas periode itu, kan dia ketika jadi caretaker, Iya, iya, 8 kali kemenangan beruntun, tapi ketika nerima job sebagai permanen, Oh, yang makanya jadi Rio Ferdinand jadi bahan bercandaan itu ya, oleh kontrak itu ya. Itu iya, dibercandain. iya. Nah, Iya, itu jadi- bener. Maksudnya gimana? Jadi sekalipun bagus dan bisa masuk UCL tapi nggak dilanjutin karena cari yang lebih Karena capable nanti lagi. tengah musim dipecat lagi. Bisa terulang lagi. Terulang Oh, lagi ini iya, iya, siklusnya. Karena ada pepatah dari legend MU juga kan, Roy Anjay. Keane kan. Apa Dia tuh? bilang Leopards don't change their spots katanya. Jadi macan tutul Anjay. mau dicat kayak gimana pun tutulnya nggak bakal hilang, pasti bakal muncul-muncul lagi dan gua rasa Oh. oleh kayak begitu menurut Yang gua. Oh, jadi namanya Roy macan Keane suka putih. ibu-ibu pakai baju itu. Macan Leopard. sampai bawah Yang gitu. viral macan Oh. putih dia. Bang. Pink Oke. Panther gimana? Oke, berarti ketiga pundit setuju bahwa pilihan yang cukup bijak memilih Ole di masa Paruh musim manajer ini. interim ini. Karena ini situasi lagi genting. Karena situasi lagi genting dan perlu diselamatkan. Ini kecuali MU peringkat 15, 16. Udah jelek-jelek sekalian deh. Ini masih ada yang bisa di-grab sama Man United, masih ada yang bisa diraih. Musim belum selesai. Yep. Fans MU musim belum selesai, masih bisa diperjuangkan musim ini. Dan gua rasa untuk dalam situasi yang darurat ini gua rasa oleh pelatih yang tepat. Karena satu, mau ngambil siapa? Ya kan? Kedua, kalaupun nanti ngambil pelatih bagus, dipastikan nggak beli transfer juga, nggak ada aktivasi transfer window juga di Januari. Jadi nunggu Januari, nunggu summer, nunggu liga mulai, baru Ya, ideal. cari pelatih idealnya yang dapat gitu. Oke, kita lihat deh. Ini udah disiapin sama tim dari JMTV. Coba silakan langsung kita Let's lihat go. aja nih, ya. Tim DPI udah nyiapin. Ini Owen Redman. setelah meninggalkan Manchester United ini, Iya. yang kalian harapkan menjadi penyelamat MU. Apa di ini statistik musim apa belum maksudnya? selesai. Setelah lepas dari job MU ya. Walaupun Sudah gue heran selesai. kenapa nggak yang dari sebelumnya ya, ketika dia ngelatih Malmo. Malmo FC. Degradasi sama Cardiff kan pernah juga kan, tapi itu pengalaman. Brar, Dan- jangan Abrar nyari datanya Lebih nih. parah lagi. Dan katanya dia sebagai match analis di UEFA itu dia katanya banyak terinspirasi sama Guardiola. Jadi bisa aja kita ngeliat dimensi terbaru dari versi Ole, mungkin dia udah menjadi pribadi yang berbeda dari masa terakhir dia bersama MU ya. Gua rasa dia pilihan paling oke lah untuk separuh musim ini. Jadi Dulu intinya kenapa sih dia? hasil Oh, jelek ya? hasil yang buruk Oh. kan 5-0 lawan Liverpool, abis itu 4-1 lawan Watford, unacceptable lah untuk level Oh. MU. Tapi gua rasa ada unfinished story dan biarin dia nyelesain musim sama MU di musim ini. Paling Kenapa cocok. sih? Kok tiba-tiba terdiam banget melihat Dia nggak suka balikannya aja, dia nggak suka balikan-balikannya ini. Enggak pelatih lah. Mungkin Eddie Howe cabut ya. Steve Bruce datang lagi. Ya, Steve Dinosaur. Bruce legendanya. Enggak apa-apa sih. Sebenarnya emang sampai akhir musim oleh pilihan yang bagus. Tapi menurut gua kalau dia bagus harusnya diterusin aja. Karena kalau enggak lu nggak pernah akan ada continuity itu. Firzi, lu kayak baru lihat aja Nggak yang ada bagus dipilih di tengah continuity. jalan. Lu bukan hal aneh, Firzi. Apa ya, Bang? Oleh banyak what if-nya Yang sih. yang Man United perlukan apa sih sebenarnya sekarang? Apa? apa-apa? Itu yang MU tadi. butuhkan menang. Biar Iya. stay di peringkat 5 atau mungkin peringkat 4. Ya, iya itu hasil tentu. Tapi Dia terbukti bisa ngalahin Liverpool loh. identity and continuity menurut penting. gua itu. Lu nggak penting menurut lo? Yang penting sekarang Ah. masa darurat. Mereka menang. Ini darurat dulu. Karena darurat dong. Peringkat 6 tapi. Peringkat 6 masih ngejar peringkat 5 Achievable, ya, masih betul. bisa achievable gitu. Peringkat 4 Justru itu karena peringkat 6 ya emang padat banget kan di Premier League sekarang. 4 sampai berapa? 15 kalau Sampai nggak salah. 14 ya, Iya, cuman beda padat 5 banget poin. gitu. Iya. Ini sebuah hal yang achievable buat MU dan kalau lu kasih pelatih bagus, pasti mereka demand something. Pasti Ya mereka itu seharusnya dijelasin dulu. Makanya nggak jelas juga kenapa ditunjuk Amorim yang kita udah tahu nih Amorim nih dia mainnya kayak gini. Kenapa tetap ditunjuk juga? Mainnya 3 back emang. Naif sih Dan- menurut gue. Ngadepin pelatih Iya. identitas tapi nyatanya ketika lu Ternyata- nawarin identitas kayak Nah, begitu berarti nggak betah juga kan. Nah, lu tadi berdua bilang identitas. Amorim nawarin identitas. Iya, Nggak nggak menang. betah. Tapi nggak betah menang. juga ngeliatnya. Nah, itu Jadi dia kan- makanya ya kalau itu yang berarti dibutuhkan sama MU sekarang, tanya fansnya juga deh. Mereka mau pakai identitas apapun. Nggak apa-apa. Mau pakai 4 Iya, back, iya. 3 back, 4 menang. striker. Terserah. Tadi Kalau tol. mereka menang, itu yang paling penting. Dan masuk semua klub. Menang Liverpool juga. Lu jangan diem-diem juga. Kalau Liverpool lu juga. ngomong gitu gue rasa itu Ole udah checklist semua tuh. Checklist Karena di semua. masanya Ole kan kayak begitu, nggak Iya. selalu main bagus tapi kualitas individu bisa jadi pembeda Iya. gitu. Iya, Mungkin betul. di masa yang kalaupun asumsi Ole nerima job ini Iya. dan kelihatannya dia konkret bakal nanganin MU lagi, gue rasa tim MU ini sekarang lebih capable ketimbang di waktu dia pergi untuk mainin sistem 4-2-3-1-nya dia gitu. Karena winger sekarang mereka stack atau tebal. Sebentar. Bruno juga masih ada di sana dan
masanya Ole itu waktu itu kalau dibilang 4 back doang dia juga bisa main 3 back. Gue inget di Old Trafford menang 2-0 lawan City mereka main 3 back gitu. Jadi lebih fleksibel bisa dan pemain-pemain sekarang gue rasa lebih capable untuk main sistemnya ketimbang yang terakhir. Kalau Bruno masih ada. ada nggak lo kan tadi bilang what if? Kalau nggak ada sih dia. Bukan. Oh. Lu yakin nggak Ole sampai akhir musim? Musim ini? Iya. Yakin gue. Sampai selesai. Sampai musim ini selesai dan banyak hal baik yang akan dia lakukan buat MU menurut gue. Iya, gue juga yakin begitu. Cuman tapi ini MU nih. MU yang satu ini nih. Enggak lah, sampai mereka akhir oke lah. musim lah. Squad mereka oke lah. Iya. Bruno masih ada di sana, Maguire di tangan dia kan bagus Katanya juga. masih ada Carrick di juga sana. lagi diwawancara. Two way battle ya. Iya. Two way battle dan Tap- antara di mereka berdua. Salah doang, satu berdua. siapapun yang kepilih tapi yang satunya katanya bakal tetap dapat role, Ya, bakal perang. terakhir kan juga gitu juga kan si Ole itu kan juga timnya kan McKenna gitu-gitu kan juga timnya Ole gitu. Jadi gue bilang McKenna. mereka tetap dibutuhin dan mereka paling tahu the United way kayak apa. Jadi Apa kasih sih kesempatan United ke way? Ole. Mereka doang juga sih yang tahu iya. sebenarnya ya. Mereka yang paham Yang penting ya. menang kalau United way mah. Jadi Iya, gue rasa yang penting Ole menang. always at the wheel bakal Iya. balik lagi ke United. Mungkin Januari nanti kita punya diskusi yang berbeda lagi ya. Ini kan Setelah- Januari. Udah datang Januari. Tahun Ampun, depan. ini udah Januari sampai lupa, ampun deh. Iya, maksudnya di akhir Januari mungkin kita akan punya diskusi yang berbeda lagi. Hah? Apa? Iya. Sampai mungkin Ada nanti yang bilang apa? Bandel. Bandel. Bandel ya ampun. Bandel. Bando ya ampun. Ya ampun. apa? Ya, enggak. Apa itu? Abar. Bahasa Nggak jelas. apa itu ya? Oke, ini tuh lagi rame banget. Evelyn juga baca-baca di sosial media, banyak yang juga bilang mengenai Amorim ya. Kita memang kilas balik ya, nggak bisa lah keputusannya dibalikin. Tapi kan ini sudah pemecatan Amorim sudah terjadi. Betul. Let's say terlepas dari memang manajemen sudah melakukan itu gitu. Sebenarnya pemecatan Amorim ini menambah derita MU atau ini solusi terbaik untuk MU? Ya, Menurut kalau kalian? siklusnya begitu derita sih sebenarnya dan itu tanggung jawab besar bagi pelatih siapapun karena itu siklus yang berulang gitu. Ten Hag dipecat ketika dia dikasih kesempatan, lu mau belanja siapa gue ladenin dulu. Abis itu pelatih selanjutnya harus ngewarisin pemain-pemain peninggalan Ten Hag. Begitupun di Amorim, dia harus ngewarisin Ten Hag dan sekarang pewarisannya Amorim harus ditanggung sama si siapapun pelatihnya nanti. Iya. Jadi gue rasa siklus pergantian pelatih di tengah musim kayak gini nggak pernah ideal dan siapapun yang datang menurut gue akan selalu mengalami kesulitan. Tapi tetap oleh jawabannya intinya gitu aja Wih. kalau gue. Cuman emang caranya Ineos seperti itu. Kalau Tengah kita bulan lihat begitu sayang. sering ganti tengah musim, sering ganti apapun performanya tetap aja. Dan sekarang Nice ada di peringkat berapa? 13 di Iya. Siap-siap. Ligue A. Jadi memang nggak berarti ganti-ganti sukses juga gitu Yap. kalau lihat dari track record mereka. Tapi ya we'll never know. Siapa tahu bisa naik meningkat dan ini lagi di Liga Champions. Kalau dari kacamata gua, menurut keyakinan saya, Keyakinan. Anjay. Ineos mau berubah. Enggak gue bilang enggak. gitu. Ineos mau berubah via Amorim. Oh. Lah, Tadinya. 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 Ineos tadinya mau berubah dan oke, sekarang kita nggak bisa lagi pakai cara pecat pelatih tengah jalan, pecat pelatih tengah jalan. Iya. Ineos tadinya mau ngasih kontrak berapa 3 tahun? 3 tahun, berarti berapa? 18 bulan lagi. Mau dikasih. Ya, emang tinggal 18 bulan Ya, lagi. makanya. Separuh. Radcliffe juga bilang 18 bulan lagi bertahan. Masih Ternyata bertahan. enggak juga. Bener. Karena lagi-lagi gue ulang, pemencatannya Amorim bukan karena performa. Bukan karena performa, cuman saat Dia bacot. lu bos Iya. Digituin, Bacot. disinggung-singgung. disinggung begitu, Dicolek. Emosi. dicolek, manusia. Zoom. Ego lu bukan gini, tetap aja lah pelatih kan bawahannya Wilcox, Radcliffe dan Omar Berada dong kasarnya gitu kan. Apalagi ini sistem yang struktur gitu bahwa ada hierarki, kalau bahasanya Virgil tadi hierarkinya jelas. Dan kayak yang gue bilang hari Senin, Ineos sabar banget mengakomodir apa yang dipengenin sama Amorim. Iya. Bukan sekalinya ribut terus pecat, enggak. Tapi dengan yang dilakukan oleh Amorim, dia Fatal benar-benar ya? fatal. Dia nyerang secara verbal bahwa ya udah mulai sekarang sporting director dan juga rekrutmen itu lakukan tugas lu, gue lakukan tugas gue. Berarti kan dalam tanda kutip lu kerja lu nggak bener. Lihat nih, tim ini udah bawa bagus loh. Udah peringkat 6 loh, menang loh. Walaupun seri lawan Leeds, sorry. Lu yang nggak bener kerjanya, lu yang nggak becus nyari pemain, lu yang ini, lu yang itu. Wilcox punya pilihan apa lagi selain saat lu punya sebuah sebuah kekuatan, gue bisa mencat lu, tapi selama ini gue nggak pecat. Gue ada selentingan, mungkin Virsi bisa konfirmasi bahwa pemecatan Amorim ini bukan baru sebulan 2 bulan nih tersebar wanginya gitu loh. Iya. Bahkan dari sejak kekalahan dari Tottenham di final itu udah ada. Tapi Ineos dan juga jajarannya
Sangat sabar. Wilcox berkali-kali ngomong, udah 4 back. Oh enggak, gue yakin 3 back. Oke, silakan. Tapi ya udah lu fokus sama football related stuff-nya. Apa nggak dikasih duit? Dikasih duit. Jadi kalau mereka bisa ngomong Iya. tuh kenapa nggak bersyukur sih? Begitu aja ya? Bukan, lu anteng-anteng aja. Iya. Ini manajemen mau merubah siklus nggak pencet pelatih di tengah jalan. Dan manajemen juga lihat, oh works out nih. Peringkat 6 oke lah. Lumayan lah, Bukan hal yang gitu jelek ya. bagi Dibanding MU musim gitu. lalu kan. Oke, Liga Champions masih achievable. Sebenarnya ini kapalnya lagi baik-baik saja sebelum ada Momen satu kali Momen itu satu ya? lagi Oke itu. deh. Ini Bukan jadi lagi soal panjang peringkat-peringkatan. banget. Ini memang jadi panjang banget ya. Tapi mengingat kita waktunya sudah habis. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. DPI Rabu. Rame bukan kaleng-kaleng selalu. Jadi lawan Burnley ada heboh. peluang ya Burnley ya? Bisa. Nggak ada. Oh nggak ada, menang MU. Burnley jelek banget. Menang MU, oh, oke. Rizal juga nggak ada bilangnya. Harusnya bisa menang. Oh, bisa. Gua Burnley. Karik. Bisa. Gue Burnley. Oke, kalian coba tebak deh. Kira-kira gimana nih? Terutama untuk para fans MU, silakan kalian berkomentar gimana pendapat kalian tentang pemecatan Ruben Amorim, untuk Ole yang akhirnya dipilih sementara Senang untuk jadi pasti. manajer interim. Kemudian untuk melawan Burnley juga seperti apa nanti hasilnya, silakan komen-komentar ya. Alright, tidak terasa nih JM Team semuanya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan pastinya yang udah nyawer-nyawer, yang udah nonton dari tadi, semangat banget komennya. Dan tentu terima kasih juga untuk GeForce, untuk para pundit-punditku yang luar biasa. Sangat kangen sama Kasih, kalian Lin. semua. Sampai berjumpa Jumat lagi. ya? Liverpool? Jumat Nah, tuh. let's see. Oh, Liverpool. ya, Let's see, let's see. siap. Good luck, good luck. Anyway, Evelyn ada informasi juga untuk kalian semua nih JM Team. Untuk Jumat ini DPI-nya masih diliburkan dulu karena kita ada raker ya. Di Emirates ya? Di Kita nonton Emirates. Arsenal. Nah, Nah, kita iya. nonton Iya. aja ya. Benar. Kita Arsenal udah dan jadi. Liverpool. Anjay. Itu closing yang bagus sekali Bagus dari terus, Keke bagus terus. Alfi. Baik, Siap. sampai ketemu lagi di DPI Senin. Bye bye JMT. Rabu bukan? Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Gitu.